ayat ini maksudnya apa? Ya, kalau seandainya Badaria, ini nyomot ayat dari pertama, ini dia ayat pertama, udah saya baca, saya udah tahu maksudnya ayat ini. Tapi poinnya di sini ayat ke-23, sebentar nih geser-geser soal diubin. Ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini sama dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Ini berkesinambungan, korelasinya ke 1 Timotius 6 nomor 16. Baca, salah nggak saya ngomong tadi? Tadi saya nggak baca Bible ya, ini saya buka secara by data, konteksnya. Ini Bible, Roma 1. Nih, saya deketin dulu, aduh. Bentar. Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang. Salah nggak saya ngomong? Bahwa Tuhan disamakan dengan binatang. Ini ayatnya ada. Binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Tuhan disamakan seperti ini. Oke. Pada saat Yesus waktu lagi dibaptis di Sungai Yordan, lalu datang burung menempok di pinggir badannya, dikatakan itu adalah rohnya Tuhan yang berbentuk burung. 1. Yesus manusia. 2. 3. Pada saat dikatakan gini, Musa meninggikan ular di padang gurun, begitupun anak manusia harus ditinggikan. Yesus disamakan dengan ular yang ditinggikan di padang gurun oleh Musa. Ular. Jadi ayat-ayat ini ada di dalam kitab Anda. Sedangkan di dalam Islam, laisa sadiru bisur'ah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa disamakan dengan pencipta. Karena apa? Allah Jalal dia itu nggak akan pernah sama dengan ciptaan yang diciptakan dari kehendaknya. Begitupun komputer tidak akan bisa sama dengan saya sebagai pencipta komputer. Kenapa? Karena komputer hasil dari pikiran saya dan komputer tidak akan pernah mungkin bisa sama dengan saya. Karena komputer itu hanya sebuah mesin ciptaan saya dan saya adalah pencipta komputer. Nggak mungkin bisa sama. Begitupun Allah. Allah nggak akan pernah bisa sama dengan ciptaannya. Begitu Mbak, contoh kita ambil analogi yang paling gampang. Kita ambil komputer. Gitu. Oke ya, ini by data ya. Manusia menggantikan. Ini by ayat. Jadi jangan dikatakan buat teman-teman yang di bawah, oh ini kemainnya asal ngomong aja. Enggak, ini ayat. Apakah saya di sini menafsirkan kitab Anda? Enggak, saya cuma bacain doang kok. Ada gak saya nafsirkan? Enggak ada. Sekarang dijadikan manusia, siapa ini manusia? Anda yang menyatakan Yesus itu Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Anda satukan Yesus dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Lalu dikatakan roh burung itu disamakan dengan Allah. Nauzubillah min zalik. Lalu ular disamakan dengan Yesus. Roma berapa itu? Roma 1:23, Mbak. Di screenshot aja. Roma 1:23. Nih, sengaja saya beginiin biar Mbak baca dulu. Roma 1:23. Udah. Oke, siap. Jadi Mbak Daria kan udah tahu ya, dari dulu saya setiap bicara kan pakai data. Mbak Daria waktu itu berpikir pada saat itu Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ya, yang menyebut dengan mengusir dan bernubuat dan bermukjizat dengan nama Yesus itu nggak akan pernah ditemukan dari orang Islam. Tetapi yang melakukan sesuai Matius 7 nomor 21, 22, 23 itu hanyalah orang Kristen. Karena Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukanlah semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bernubuat dengan namaku, mengusir roh jahat dengan namaku, dan bermukjizat dengan namaku. Siapa yang menggunakan nama Yesus di dalam hidupnya untuk bermukjizat dan mengusir roh? Apakah ada orang Islam? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami nggak pernah menggunakan nama makhluk apapun untuk mengusir setan. Apalagi bermukjizat. Nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya memuji kepada dosen saya, Bang. Dosen saya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bangga dengan dia karena dia yang mengenalkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya selalu ingat dengan dosen saya yang bernama Nabi Muhammad. Untuk masalah kuliah edukasi saya selalu ingat dengan Profesor Doktor
Profesor Doktor Mukhtar Yadi satu lagi dokter lupa lagi. Profesor Doktor Mansur Suryanegara, itu dosen saya. Menemukan sejarah. Saya selalu mengagumkan Mansur Suryanegara karena dari dia saya mengetahui tentang teknik bagaimana mencari sejarah secara otentik. Dia Profesor Doktor Mansur Suryanegara. Saya membanggakan dia. Apa? Itu baru manusia yang saya ketemu. Apalagi gaya saya, karakter saya, berpikir saya, iman saya dipengaruhi dari pengajaran seorang manusia yang bernama Muhammad Rasulullah. Saya bangga dengan dia. Karena apa? Dari dia saya bisa mengetahui bagaimana saya harus menghormati ibu saya. Bagaimana saya harus menafkahi anak saya. Saya juga tahu bagaimana saya menggauli istri saya secara baik. Dan bagaimana saya harus berlaku baik kepada tangga rumah saya. Karena dia yang mengajarkan saya. Dan hanya saya mengagumi yang namanya dosen saya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan pernah lupa dengan dia. Begitu Bang. Bukan saya memuji atau memohon minta doa sama dia, enggak. Saya tuh istilahnya mencintai Rasulullah itu ibaratnya apa? Kayak apa? Suatu ikon yang sangat saya puja dan puji manusia itu. Karena dialah saya itu mengenal Allah. Karena dialah saya mengenal yang namanya sejarah keagamaan di dunia, yaitu Profesor Mansur Suryanegara. Itu dosen saya. Boleh Anda buka cari bukunya Profesor Dr. Mansur Suryanegara siapa. Boleh tanya sama dia kalau ketemu, Pak kenal gak dengan Gema Islam Budi Angkatan 98. Tahu dia karena saya paling mengagumi dia. Otaknya encer. Ya begitu Bang. Ya. Oke Mbak Daria, lanjut Mbak Daria. Baik, siap. Makasih Pak Budi, sudah banyak ya. Saya nggak ngomong apa-apa sih, saya cuman tadi yang sudah disampaikan Bang Dewa itu saya ingat ya. Dan ada dua ayat ya tadi ya Bang Dewa ya, itu nanti saya Baik. saya akan menelaah itu ya, cari tahu lagi apa sih maksudnya ya. Saya juga kaget sih, sempat kaget bacanya tadi di Lukas tadi ya Bang Dewa ya. Ya, gunakan akal aja di situ. Itu ya, itu aja ya. Untuk mau ini lebih sih enggak ya Bang Gema ya, karena saya sekarang juga enggak ikut paham Tritunggal enggak ya. Jadi memang kita udah beda sih. Saya sudah berbeda dengan teman-teman yang biasa kalian berdiskusi atau berdebat dengan mereka itu, saya sekarang itu udah beda paham dengan mereka. Jadi memang apa ya udah beda lah gitu. Tinggal saya mencari tahu aja tadi ayat yang disampaikan Bang Dewa itu, saya akan menelaah itu, cari lagi ya, berdiskusi lagi sama teman saya gitu. Iya, baik. Terlalu Apa banyak, itu Mbak. yang dimaksud? Terlalu banyak Bang Dewa. ayat-ayatnya. Iya. Iya, Bang Dewa, padahal kita itu mengagumi Mbak berdiskusi Diraya lebih ya. seperti Mengagumi yang ya. kemarin-kemarin itu Iya kayaknya. nggak Bang Dewa? Untuk Kita sekarang tuh ini Iya. Mbak Diraya, enggak deh ya Bang Mbak Diraya. Gema. Selebihnya Mbak mungkin Diraya. Bang Mahadewa Saya itu udah tuh tahu sebenarnya saya. mengagumi Mbak Diraya loh sama Bang Dewa. Bener pernah ngomong berdua, ngagumin banget gitu. Sampai-sampai Mbak Diraya ada di mana saya ikutin. Iya, cuman kemarin sempat saya diundang ya berkali-kali, cuman saya nggak sempat masuk gitu karena saya masih di room sebelah kan. Nah saya sekarang kan sama temen-temen ini kan diserang terus kan sama Tritunggal kan, di Resiko, kata-katain Mbak. inilah itulah. Resikonya emang seperti itu kalau jadi Kristen Ya, yang iya. jujur gitu kan. Jadi kalau kita jadi di room kami itu kita nggak berdiskusi atau berdebat sama musuh enggak gitu, tapi yang sesama gitu, sesama tapi beda paham. Ngerti kan? Tahu. Makanya Kita nggak menerima, kita nggak berdiskusi atau berdebat sama yang muslim, nggak ada. Kalau mau naik mereka kita turunkan, udah di bawah aja, denger aja. Ya, kita lebih ke yang sesama gitu, tapi beda paham itu sih. Makanya saya nggak mau bahas yang aneh. Mungkin selebihnya mungkin Bang Dewa juga udah tahu, tadi udah banyak banyak ngobrol ya, dan teman-teman juga yang lainnya ya, teman-teman muslim juga udah tahu saya gitu. Paham saya memang udah berbeda gitu sama mereka. Ya mau gimana lagi ya?
Ya, saya sekarang Ya tadi, apa ya? Seperti sarannya Bang Dewa ya, mengosongkan diri ya, hmm, berdoa gitu aja sih. iya sesuai apa Minta yang Dewa petunjukan. katakan, Nah, sesuai apa yang Dewa katakan ke Mbak itu, ketika orang itu mencari yang namanya satu kebenaran itu, kita lepaskan dulu Tuhannya itu siapa. Entah itu Allah, entah itu Yesus, entah itu Brahma, Siwa, atau siapapun juga. Kita cukup kita itu mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan dengan niat mencari kebenaran, insya Allah iya, Allah iya. akan campur tangan. Tapi selama kita tidak mengangkat tangan, Allah pasti angkat tangan juga. Tidak akan pernah mau, ya. Nah, untuk berdiskusi dengan Badaria ini nggak bisa berdiskusi panjang-panjang. Tadi Pak Budi kepanjangan nggak masuk itu Pak. Harus pendek. Diskusi itu, iya Iya, diskusi karena itu memang sudah lebih baik saya ini. nggak kayak dulu suka berdiskusi, debat sana sini, diskusi terus, ini itu, buka ayat sana, buka ayat sini, ya Iya, kan? paham. Nggak kayak dulu saya. Gua jangan ngomong panjang-panjang deh. Sekarang lebih Ini lebih bulan puasa tenang Bang saya. Dewa. Gimana? Tapi memang Ah, diskusi ah. itu dengan Daria itu mendingan pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Benar nggak? Iya, Bang Yema ketawa lagi nih. kepanjangan tadi tuh. Kepanjangan ngapain nggak masuk ya kan? Mendingan sedikit pendek tapi masuk semua gitu. Full gitu. Ini ada Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul. Iya, Bang Jul. Bang Dewa